Buka ya. Nah, oke, yang tadi ya. Yang tadi nggak kesimpan ininya ya, coretannya. Mas ini diulang dulu nih yang tadi. Oke, ini berarti tadi date. Berarti date 2112 kurang lambda 1001 ya, sama dengan 0. Langsung aja tadi date 2 kurang lambda 112 kurang lambda. Tadi hasilnya berapa nih? 4 kurang 4 lambda ya, tambah lambda kuadrat kurang 1 ya. Berarti lambda kuadrat kurang 4 lambda tambah 3 ya ini. Ya, Bu. Nah, ini kan persamaan kuadrat ya. Lalu kita cari akar-akarnya. Kita selesaikan. Berarti hasil faktorisasinya apa? Lambda 3 lambda Min 3 min 1. 3 ya. ya Bu, Berarti diperoleh lambdanya 1. sama 3. Ada 2 nih lambdanya. Lambda 1, lambda 2, 3. Kenapa? Karena kan kita punya matriks A itu 2 kali 2. Berarti nanti nilai lambdanya itu ada 2. Nah, terus selanjutnya ya, udah dapat nih nilai eigen kan? Nah, sekarang kita cari vektor eigen. Vektor eigen mencarinya itu kita cari satu-satu berkaitan dengan yang bersesuaian dengan si nilai lambdanya. Berarti kita cari untuk lambda yang pertama itu tadi 1. Nah, kita substitusi ke persamaan tadi AP sama dengan lambda P kan? Itu. Berarti A-nya 2, 1, 1, 2 kali P sama dengan lambda. Lambdanya 1 kan? Kali P. Nah, si P ini kita misalkan. Kalau misalnya P-nya kita misalkan jadi XY misalnya. XY. Berarti kan ini juga XY kan? Gitu. Bisa? Berarti kita kalikan nih. Yang ruas kiri. 2X tambah Y. Lalu X tambah 2Y. Kan itu ya. Sama dengan XY. Nah, berarti dari sini ada 2 persamaan nih. Ya, ada 2 persamaan. Yaitu apa? 2X tambah Y sama dengan X. Maka diperoleh dari persamaan itu apa? X plus Y sama dengan 0. Itu kan? Ya, Bu. Lalu yang kedua, X tambah 2Y sama dengan Y. Berarti diperoleh X-nya sama dengan? Min Y.
Ini. Kan itu ya. Nah, artinya di sini sama. Sama nggak persamaan ini dengan ini? X sama dengan min Y kan? Nah, artinya setiap nilai X itu sama dengan minus Y. Jadi kalau kita ibaratkan nih, kita ibaratkan misal X sama dengan A, suatu parameter. Berarti Y-nya sama dengan apa dong? Minus A. Minus A. Ya nggak? Maka si V itu boleh kita tuliskan jadi apa? V. V itu tadi apa? XY kan? X min X. Berarti apa? A minus A. Atau sama dengan apa? Kita keluarkan A-nya. 1 min 1 A. Ya nggak? Itu. Bisa sampai di sini. Ngerti? Jadi yang pertama kita dapat si V-nya ini. Nah, itu. 1 min 1 A. Lalu yang kedua, lambda yang kedua tadi berapa? Lambda yang kedua? 3. Kita substitusi juga. Berarti apa? 2, 1, 1, 2 kali XY sama dengan apa? 3 kali XY. Maka diperoleh nanti persamaannya nih 2X tambah Y, X tambah 2Y sama dengan 3X, 3Y. Kan itu ya? Lalu kita cari nih, dari sini berarti 2X tambah Y sama dengan 3X. Berarti X-nya sama dengan apa nih? Y. Sama dengan Y. Lalu yang persamaan kedua, X tambah 2Y sama dengan 3Y. Berarti X sama dengan apa? Y. Ya kan? Nah, tadi kita misalkan X-nya sama dengan A. Berarti dari sini, kalau kita misalkan, ya, kita misalkan X-nya sama dengan A. Berarti X sama dengan A. Berarti Y-nya sama dengan apa dong? A juga. A, ya kan? Sehingga P sama dengan apa? XY sama dengan A. Kita keluarkan A-nya, berarti 1, 1. Jadi yang vektor egen itu yang mana? Vektor egennya itu adalah yang ini nih. Ini vektor egennya. Yang Ibu garis bawahi kuning. Kuning, orange. Bisa mengerti? Berarti ini dia nanti P1-nya. Nih P1 ya. P1, yang ini P. Jelas sampai di sini? Menentukan nilai egen dan vektor egen. Berarti nilai egen yang lambdanya sama dengan 1 memiliki vektor egennya ini. 1 minus 1. Nilai egen yang 3, lambdanya 3, memiliki vektor egennya 1, 1. Gitu. Bisa? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Saya? Nah, kita lanjut ya. Bisa ya? Ini ada yang jawab nggak sih? Bisa? Bisa. Berarti A-nya nggak usah dicari kan, Bu? Ah? A-nya nggak usah dicari, Bu. Diabaikan aja kan, Bu? A-nya kan udah ada dari soal tadi. Bukan, Bu. Bukan, Bu. A kecil, Bu. Oh, A kecil. Nggak usah, karena itu kan parameter. Tergantung si nilai A-nya. Jadi si vektor egennya itu merupakan apa ya istilahnya tadi? Memenuhi syaratnya ya, Bu ya. AP sama dengan lambda P gitu. Oh, oke, Bu. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut ya. Balik itu tadi mengenai nilai egen dan vektor egen. Sekarang kita lanjut ke sistem linear PD orde 1. Nah, sebenarnya sistem linear homogen ini, kita bicaranya homogen dulu. Homogen ya. Kalau non-homogen nanti selanjutnya. Nah, kalau sistem linear homogen, nilai egennya, tadi kan tahu ya, mencari nilai egen itu kan, tadi memuat persamaan kuadrat kan? Ini. Yang ini ya.
Nah, tolong di mute siapa sih tadi ya? Mute dulu biar nggak ada noise-nya. Nah, tadi kan kita mencari nilai eigen itu dari persamaan karakteristiknya, ya kan? Tadi persamaan karakteristiknya kan ini ya nggak? Nah, karena dia di sini persamaan karakteristiknya itu dia berderajat 2, persamaan kuadrat. Nilai eigennya berarti ada 2 dong, ya kan? Di sini nilai eigennya gimana? Real kan? Real Iya, berbeda. iya, Bu. Ada nggak nanti suatu kemungkinan nilai eigennya itu imajiner? Bisa kan? Yang Bisa tadi, Bu. kayak yang tadi ya, Bu. Ya, kayak yang tadi kan. Cuma kita nggak selesaikan. Biar lebih gampangnya kita ambil dulu yang mudah nih. Atau bisa nggak nilai eigennya itu kembar? Lambda 1 sama dengan lambda 2. Bisa. Bisa kan? Jadi ada 3 kemungkinan itu. Real berbeda, kembar, kemudian imajiner. Nah, kalau dia real berbeda, nanti solusinya ya, solusi dari sistem linear homogennya itu kita bentuknya seperti ini. Tuh, itu solusinya. C1 itu menandakan apa? C1, C2, C3 sampai Cn. Itu masih solusi umum, ya kan? Nah, sikanya itu apa? Sikanya itulah dia vektor eigen. K1, K2 sampai dengan Kn. Ya tergantung berapa banyak vektor eigennya. Ya enggak? Kalau dari soal yang tadi berapa vektor eigennya? Ada 2 kan? Karena Bu. nilai eigennya juga 2. Nah, berarti kita lihat di sini. Si lambda satunya itu apa? Nilai eigen yang pertama. K2, vektor eigen yang kedua. Lambda 2, nilai eigennya. Itu dia membentuknya. Sampai nanti berapa banyak si vektor eigen dan nilai lambdanya. Berapa banyak. Kalau dia nanti persamaan karakteristiknya berderajat 2, berarti nanti akan ada 2 vektor eigen dan 2 nilai eigen. Kalau nanti 3, berarti apa? 3 nilai eigen dan 3 vektor eigen. Bisa? Nah, biasanya itu nggak sampai dengan 4, karena kan ya maksimum nanti si A-nya itu berukuran 3 kali 3. Jadi kalau nggak 2 kali 2, ya 3 kali 3. Nggak mungkin 4 kali 4, karena itu kebanyakan nanti mencari nilai eigennya. Ya, jelas? Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal sistem linearnya. Di sini ada sistem linear PD homogen. Coba di sini lihat dulu nih persamaannya. Variabelnya X, Y kan? A-nya kita bentuk dulu matriksnya. Diubah ke dalam bentuk matriks. Jadinya ini kalau kita ubah apa? 2, 3, 2, 1. X aksen ya. X aksen sama dengan 2, 3, 2, 1, X. Ya kan? Dimana X-nya itu kita misalkan menjadi apa? XY kan? Nah, kita mau cari solusinya. Solusi dari PD linear homogennya. Karena ini homogen, nggak ada FT nih di sini. Nah, berarti kita bentuk apa? Persamaan karakteristik ya. Berarti determinan dari apa? Lambda. Nih. Determinan dari determinan lambda dikurang A dikurang lambda I sama dengan 0 kan? Nah, kita cari nih. Nah, ternyata dibentuklah dia seperti ini nih hasil pengurangannya. Lalu dicari determinannya. Kan menuliskan determinan boleh det begini atau boleh tanda gini kan? Itu determinan kan? Kalau Ya, dalam Bu. matriks ya. Tuh. Nah, kita cari determinannya. Ternyata diperoleh seperti ini persamaan karakteristiknya. Lalu difaktorisasi seperti ini hasil faktorisasinya. Sehingga diperoleh nilai eigennya ada 2 ini. Min 1, 4. Bisa? Jelas? Berarti? Ngerti, Bu. Kemudian, selanjutnya apa? Langkah selanjutnya. Setelah dapat nilai eigen, kita cari apa? Vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigennya. Nah, kita cari untuk yang pertama nih. Lambda 1 sama dengan min 1. Kita ganti ke
persamaannya. Yang tadi ngikutin apa? A kali V sama dengan lambda kali V. Hanya di sini si V-nya dimisalkan dengan apa? K1, K2. Nggak jadi masalah. Mau kamu misalkan K1, K2. Cuma nggak mungkin lagi kita misalkan X sama Y kan? Karena nanti jadi tabrakan barengan dengan si ini, si X ini. Jadi harus di luarnya. Ya? Boleh? Gitu. Jelas? Jelas ya? Nah. Bu, itu kenal faktornya lambda plus 1, lambda min 4, Bu. Sedangkan 1 kali min 4, min 4, Bu. Tapi kan dari sini, dari faktorisasi ini. Oh. Enggak, Bu. Oh. Min 4 kali 1 kan min 4. Itu kan plus 4. Atau ada salah ya? Salah perkalian mungkin ya? 2, coba deh. Kalau kita kalikan berapa itu? 2 kurang 3 lambda ya? 3 lambda tambah lambda kuadrat kurang 6. Oh, ini harus siap. Min 4, Bu. Min 4. Berarti ini benar ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Benar. Salah di sini perkaliannya. Oke, nah itu berarti ke bawahnya nggak masalah. Nah, terus ini kita lihat nih. Tadi kan diperoleh lambda pertamanya min 1 kan? Nah, terus kita cari vektor eigennya kan? Berarti vektor eigennya gimana? Disubstitusi kan? Ke sini, ke persamaan ini. Mengganti V-nya K1, K2 kan? Maka nanti diperoleh persamaannya seperti ini nih. Ya enggak? 3K1 sama dengan, tambah 3K2 sama dengan 0. Kan dari dua persamaan ini diperoleh bahwa K1 itu sama dengan apa? Minus K2 kan? Ya enggak? Iya, Nah, Bu. berarti ya kita buat aja. Apa? Berarti V sama dengan K1, K2. Kalau misalnya K1-nya sama dengan A, berarti K2-nya apa? Min A kan? Iya, Ya Bu. enggak? Berarti kita buat jadi apa? A minus A. Atau dikeluarkan A-nya menjadi apa? 1, 1, 1 min 1, A. Jadi ini dia diperoleh vektor eigennya 1 min 1. Bisa? Ngerti? Iya, Bu. Nah, itu. Terus, selanjutnya, ketika lambda keduanya disubstitusi. Lambda keduanya 4. Didapat persamaannya seperti ini nih. Ya. Nih, persamaannya. Nah, di sini berarti kan diperoleh K1 sama dengan 3/2 K2 kan? Dari dua persamaan ini nih. K1 sama dengan 3/2 K2. Enggak. Nah, ini boleh, ini sebenarnya boleh dengan cara seperti ini nih. Kita andaikan K2-nya 2. Kalau K2-nya 2, berarti K1-nya berapa? 3. 3. Berarti kan, berarti kita bentuk K1, K2, 3, 2, ya kan? Ngerti? Iya, Bu. Atau bisa juga pakai yang tadi, dengan pemisalan. Kalau tadi K1 sama dengan 3/2 K2, kita misalkan K2-nya sama dengan 2A. Kenapa harus 2A? Kenapa enggak A gitu ya? Coba, kira-kira gimana? Ngilangin bentuk rasional. Iya, biar bentuknya itu bukan bentuk pecahan lagi ya. Jadi kita ambillah nilai si K2-nya itu adalah 2A supaya ke penyebutnya ini dia habiskan itu. Jadi kalau K2-nya sama dengan 2A, berarti K1-nya berapa? 3A kan? Ya enggak? Iya, Bu. Sehingga boleh kita bentuk vektor V-nya K1, K2 berarti 3A. 3A, gimana nih? 3A, 2A. Nih.
3A, 2A. Berarti dikeluarkan A-nya 3, 2A. Gitu. Bisa sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada? Misalnya harus sama kayak penyebutnya, Bu. Kalau misal 4A gimana, Bu? 4A Nggak apa-apa, Bu. berarti ambil yang ini aja. Yang Sama kayak penyebutnya, Bu. sama kayak penyebutnya. Jangan yang lebih besar lagi gitu. Oke, Bu. Ya. Sehingga kita peroleh dong sekarang vektor kedua, vektor eigen yang kedua, yaitu ini kan, vektor eigen yang kedua. Sehingga kita bentuklah persamaan solusinya. X sama dengan C1. Vektor eigen yang pertama, K1 kapital ya, berarti bentuk vektor tuh. Bukan K1 ini yang kecil. Kali E pangkat lambda 1. Lambda 1 min 1 kan? Lambda 1T kan itu tadi ya. Berarti lambda 1T berarti min T kan? Tambah C2 kali K2. K2-nya 32. E pangkat lambda 2T. Lambda 2T-nya 4T. Bisa? Jelas? Jadi inilah solusinya nih. Solusi dari yang ini nih. Solusi dari sistem linear homogennya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Itu enggak 8, Bu. Ah, mana 8? Itu maksudnya lambda 2. Lambda 2, lambda 2. Bukan Oh, lambda kali 2. Lambda 2T. Lambda kedua, 4. Kan lambda kedua 4. Ya, Jadi ini dia bentuk umum ya. Untuk umumnya. Karena masih ada apa? C1, C2. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang berulang. Artinya apa? Yang kembar. Nah, kalau yang kembar ya, ini agak sedikit berbeda. Vektor eigen yang pertama, solusi yang pertama, kan ingat ya, kalau kita membentuk solusi linear, solusi PD homogen, tadi kan apa? X sama dengan C1 solusi pertama, tambah C2 solusi yang kedua, tambah C3, tambah seterusnya nih. Tambah seterusnya sampai Cn solusi ke M. Sama halnya seperti yang tadi, soal yang tadi ini. Berarti yang solusi pertama yang mana? Yang ini kan solusi pertama. Itu. Solusi yang kedua yang mana? Yang ini, solusi yang kedua. Ya. Nah, jadi kalau dia yang berulang, solusi yang pertamanya itu ini. Berarti kita masih memakai apa? Memakai vektor eigen yang dari solusi pertama dengan nilai eigennya. Nah, namun untuk kalau dia solusi keduanya gimana? Ini sedikit berbeda nih. Berarti K21 itu menandakan ya. Nih, 21 berarti masih ada kaitannya dengan si vektor eigen yang pertama. Nih. Berarti IJ berarti 21 berarti apa? Istilahnya ini coba ya kita lihat dulu nih. Gimana gesernya nih? Nah, kita lihat aja nih contoh soalnya biar lebih paham deh. Nah, ini contoh soalnya. Nilai eigen dengan dua variasi yang sama. Artinya apa? Ada dua yang sama. Ini matriks A-nya ukurannya berapa? 3 kali 3 ya. 3, Bu. Berarti nanti nilai eigennya itu ada 3. Nah, setelah dicari nilai eigennya, diperolehlah seperti ini nih.
Nih, lambda satunya nah, lambda 1 sama lambda 2 nya sama. Lambda 3-nya 5. Nah, di sini coba perhatikan ya. Kita cari vektor eigennya. Ya, vektor eigen dari lambda 1 dengan lambda 2. Karena kan lambdanya sama nih. Ya udah, substitusi aja 1. Nggak usah, karena kan sama aja nilainya minus 1. Kita substitusi. Ternyata hasilnya seperti ini nih nanti hasil substitusinya. Matriks A-nya, ini matriks A-nya. Ya. Bentar nih. Ini matriks A-nya nih. Nah, sebenarnya kalau kita mau mencari vektor eigen ya, itu bisa dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini udah pernah dengar belum? Bu, maaf suaranya kurang kedengaran, Bu. Suaranya menggema, Bu. Melengking, Bu. Oke, coba dengar dulu nih. Ini jelas suara Ibu? Belum jelas, Bu, suaranya. Masih agak Menggema, Bu. kayak melengking-melengking gitu, Bu. Kenapa ya? Nah, Udah, Bu. Bisa. Udah, Bu. udah, Bu. Oke, nah ini kan matriks A-nya nih. Ya, yang Ibu blok ini nih. Nih, matriks A-nya. Ya kan, matriks A-nya ini. Nah, kemudian matriks A-nya ini, ya, kita mau mencari vektor eigen. Caranya untuk mencari vektor eigen itu bisa dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Pernah dengar nggak Gauss-Jordan? Belum. Belum. Ini Ibu ngulang lagi dari awal nih kalau belum dapat matriks ini. Nah, kalau dia eliminasi Gauss-Jordan itu, Ibu kira kalian udah dapat matriks. Nah, kalau eliminasi Gauss-Jordan itu ya, ini Ibu cari dulu nih materinya. Eliminasi.
Sebenarnya eliminasi Gauss-Jordan itu metodenya itu metode untuk mencari solusi SPL, sistem persamaan linear. Biasanya kan kita pakai eliminasi substitusi ya. Nah, kalau dia eliminasi Gauss, itu kita bisa mencari solusi SPL itu dengan eliminasi Gauss, itu dengan operasi baris elementer, OBE pada matriks. Pernah dengar nggak OBE pada matriks? Belum. Belum ya? Waduh, repot banget ini Ibu. Ngulang dari awal lagi tentang matriks. Nah, ini kelihatan nggak di sini? Di slide-nya. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, misalnya ini ada SPL nih. SPL yang Ibu lingkari ini. Nih. Kalau kita cari solusinya dengan metode eliminasi substitusi, berapa X1 dan X2? Coba. Kalau eliminasi substitusi, coba dicari. Bisa nggak? 1 sama 2, Bu. X1-nya? 1. 0 sama 2 bukan? Berapa? Pakai eliminasi substitusi, berapa? X1, berapa? X2? Coba. X2-nya 1, Bu. X2-nya 1, ya. X1-nya 2, kan? Iya, Bu. Nah, kita lihat nih. Itu dengan eliminasi. Kalau dengan eliminasi dan substitusi, kalau dengan Gauss-Jordan, itu kita operasikan antara baris dengan baris. Ya, agar terbentuk nanti matriks identitas. Nah, dari sini kita bentuklah matriksnya seperti ini nih. Kita ambil koefisiennya. Ini kan koefisiennya 1, ya kan? 1, 1, 2, 4, yang baris kedua. Lalu yang ini yang di ruas kanan 3, 8. Kelas. Nah, kita mau buat yang ini, yang koefisien yang ada di ruas kiri, kita mau buat supaya bentuk identitas, matriks identitas. Berarti ini harus 0 kan? Si 4-nya harus 0 kan? Ini lagi. Si 4-nya ini harus 0 kan? Nih, ini harus 0. Ya enggak? Lalu yang mana? Ini harus 0. Itu kan? Kok 0 sih? Ini harus 1, ini harus 0, ini harus 0 kan? Identitas. Ya, Bu. Nah, berarti yang pertama, mana yang mau kita nolkan dulu? Kita anggaplah ini yang mau kita nolkan nih, yang bawah. Yang 2 kita jadi 0. Kita nolkan. Berarti apa? Baris 2, ya kan? Ya enggak? Baris 2 kita kurangkan dengan 2 kali baris 1. Jadi baris 2-nya berubah. Itu dia operasi eliminasi Gauss. Jadi kita terapkan operasi baris elementer, ya. OBE. Kita operasikan baris dengan baris. Nanti kamu coba cari referensi mengenai OBE. Nanti kamu dalamin lagi gimana. Nah, berarti kan ini baris 2 dikurang 2 kali baris 1. Makanya ini jadi 0 kan? Kan baris 2-nya 2. Dikurang 2 kali 1. 2 kurang 2, 0 kan? Ya enggak? Lalu yang ini, 4 dikurang 2 kali 1, 2 kan? Lalu ini 8 dikurang 2 kali 3, 2 kan? Jadi yang berubah itu baris 2, baris 1-nya tetap. Karena kita mau mengubah si baris 2 yang ini jadi 0. Ya, bisa? Ngerti? Nah, selanjutnya apa? Si 4-nya ini kan harus 1 nih. Berarti ini harus 1 nih. Caranya gimana?
semua baris 2 kita bagi dengan 2. Maka hasilnya jadi ini. 0, 1, 1. Baris 1 masih tetap, nggak diapa-apain. Ya. Nah, sudah nih, sudah 0, 1. Baris 1. Baris 2. Sekarang baris 1. Tinggal apa yang mau kita nolkan? Yang ini kan, harus 0 kan? Nah, caranya gimana? Ya tinggal kita kurangkan aja. Baris 1 kita kurangkan dengan baris 2. Kan nanti 1 kurang 1 kan 0 kan? Berarti kita kurangkan nih. 1 kurang 0, 1. 1 kurang 1, 0. 3 kurang 1, 2. Jadi, yang ini sudah merupakan matriks identitas. Jelas? Ngerti? Paham? Bisa? Nah, sehingga karena sudah matriks identitas, sehingga solusinya apa? Nah, ini yang solusinya. 2, 1. Gitu. Berarti X1-nya 2, X2-nya 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Itu penjelasan ringkas mengenai eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Nah, kita lanjut nih. Kita balik lagi. Nanti kamu coba pahami lagi eliminasi Gauss-Jordan ya. Ibu masih yang mudah ini. Ya. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, untuk yang nilai eigennya kembar. Tadi kan tujuan kita cari apa? Menggunakan eliminasi Gauss. Cari vektor eigen. Ya kan? Nah, vektor eigen. Nah, di sini kita lihat nih. Nah, cari vektor eigennya kita cukup dengan eliminasi Gauss. Jadi ketika kita pakai ini tadi ya, nih. Ntar Ibu copy dulu nih. Nah, ini tadi A-nya kan? Ini A-nya. Ini A. Ya. Nah, kita mau cari vektor eigennya, kita bentuk aja seperti ini. A tambah I garis 0. Bisa? Nah, kita lakukan eliminasi Gauss. Kenapa kita pakai dengan eliminasi Gauss? Karena matriksnya di sini kan 3 kali 3. Ya, nanti agak rumit kamu mencari vektor eigennya dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Itu. Paham? Karena nanti ada 3 variabel yang mau kamu cari. Iya kan? Iya, Bu. Nah, jadi kita pakailah eliminasi Gauss. Nah, dengan mengoperasikan antara baris dengan baris. Nah, kita lihat aja dari sini, dari si A. Nah, kita mau bentuk matriks identitas. Boleh matriks identitas atau boleh juga matriks ekselon baris yang di mana baris. Kalau di sini dia diubahnya jadinya baris 2 jadi 0, baris 3 jadi 0 kan? Nah, caranya gimana mengubahnya? Nah, mengubahnya kita lihat nih. Nah, kita buat dulu nih. Si ininya jadi 0 nih. Berarti kita operasikan ya. Baris 3 kita tambah dengan baris 2. Yang berubah baris 3. Nih, baris 3 yang berubah. Berarti 0. Ya enggak? 0 ya. Lalu minus 2 tambah 1. Min 1. Ya enggak? Lalu 1 tambah minus 2, 1. Ya kan? Baris 2 sama baris 3-nya tetap, nggak berubah. Ya nggak? Nah, terus selanjutnya, ya, baris 2 sama baris 1-nya nggak berubah nih, tetap. Terus selanjutnya, ini bisa kita nolkan nggak ini? Yang minus 2. Boleh kan? Dengan baris 1. Berarti baris 2 ditambah 2 kali baris 1. Bisa? Ngerti? Ngerti? Ibu.
Berarti minus 2 tambah 2. Itu min 1 bukan? Enggak sih, Bu? Yang mana? Yang baris 3 Oh, kolom yang ini 3. ya? 0 Iya. min 1 min 1. Ya, ini min 1 ya. Min 1. Ini 0 kan? Lalu minus 1 tambah min 4. Berapa tuh? 1 tambah min 4. Min 3. Min 3. Min 3. Minus 2 tambah 4. 0. 2 ya? 2. Iya, Bu. 2, Bu. Oke. Kemudian ini 0 ya? Nah, baris satunya itu tetap nggak berubah. Nih. 1 minus 2, 2. Terus langkah selanjutnya gimana nih? Kita selesaikan lagi. Gimana? Ini bisa kita nolkan dulu ya, yang ini. Berarti kita operasikan ke baris 2 ya. Berarti operasinya 3 kali baris 3 dikurang baris 2, ya kan? Berarti ini 0 nggak berubah ya, karena 3 kali 0 kurang 0, 0 kan? 3 kali min 1 kurang 3. Kurang minus 3. 0 ya? 0, Bu. Ya, 0, Bu. Min 3 kurang 2. Min 3 kurang 2, min 1. Min 1. Nah, terus Minus 5. Minus 5, Bu. Min 3 kurang 2. oh ini minus 5 ya? Iya. Min 3, oh ya minus 5. Terus selanjutnya, ini kan baris ketiga ini boleh kita kali dengan 1/5 kan? Baris 3 kita kali dengan minus 1/5. Ini kan jadi 1 ya? Iya, Bu. Jadi ini harus sampai identitasnya, Bu, ya? Tapi ini dia bisa jadi ini ya. Bisa cuma yang di atas baris 1 doang yang ada nilainya. Baris 2 sama 3, 0. Caranya gimana nih? 1. Ini kita nggak salah kan matriks A-nya? 1 minus 2, 2. 2 min 1, min 2. 2 minus 2, 0, 1. Iya benar. Maksudnya nggak ada salah perhitungan maksud Ibu nih. Sebenarnya ini bisa deh tadi diiniin, coba ya Ibu ulang dulu nih. Ini sebenarnya yang operasi kedua ini ya. Ini tadi kan dia ditambah ya, baris 3 tambah baris 2 ya. Ini kan 0, min 1, min 1. Nah,
Boleh nggak misalnya baris 3 yang baru ini, baris 2, Ibu tambahkan ke baris 3 yang baru. Jadi baris 2 tambah baris 3. Ini nih, salah Ibu, salah. Nih, baris 2 ditambah 2 kali baris 1. Coba nih. Berarti kan ini 0. Ya kan? Minus 2 tambah 2. Lalu 1 tambah 1 tambah min 4. Min 3 ya? Iya, Bu. Minus 2 tambah 4. 2. Ini sama dengan yang tadi ya? Iya, Bu. Kalau ke yang baris 3 kita tambahkan gimana? Baris 2 tambah baris 3 yang baru nih. Berarti kan minus 2, 0, min 1 kan? Ya, min 3 ya? Min 2 tambah min 1. Min 3. Gimana caranya nih ya? Coba aja deh ini. Lalu ini 1 minus 2. Itu tuh harus baris ya, Bu? Ninjaunya, Bu. Kolom boleh nggak, Bu? Hah? Kalau kolom boleh nggak? Kita harus seragam. Kalau kolom dari awal kita buat kolom. Yang ada OBE, nggak ada operasi kolom. Oh, oke, Bu. Jadi operasinya baris. Nah itu. Nah ini gimana nih? Atau ini kita operasikan dulu kali ya, baris 1, baris 2. Iya benar nih baris 2. Terus kalau kita buat nanti 2 kali baris 2 tambah 2 kali baris 1. Berarti kan ini 0. 0. Kalau ini kita bagi dulu jadi min 1, jadi positif 1 bisa nggak? Ini kita ini 1 ya, jadi dibagi baris 1 kita kali baris 3. Ini caranya Ibu jadi bingung nih jadinya. Baris 3 kita kali dengan minus 1. Ini kan jadinya positif ya. Ini Ibu hapus nih. Jadinya positif. Ini positif ya. Nah, terus si baris 2 itu kita jumlahkan ke baris 3. Baris 2 kita kurangkan dengan baris 3. Berarti minus 2, 0, min 3. Sama aja ya. Ini sama aja nih. Caranya gimana nih? Kita coba.
Kalau misalnya nih, baris, langsung aja ya baris 2, kita tambahkan dengan baris 1. Jadi nggak perlu ini. 1 ya. Minus 1. Minus 1, 0 ya. Kan? Ini sudah kita kali minus tadi. Jadi gini kan ya? Benar nggak? Baris 2 kita tambahkan dengan baris 1. Ya. Ya, Bu. Kemudian si baris 1 itu kita tambahkan dengan baris 3 nih. Berarti 1, min 1, 1. Ini min 1, 0, 0, 1, 1. Ya. Kok tambah? Ini jadinya 3 ya? Kok jadi belibet ini ya? Oke, kan didapat nih Bu nih. Sebentar, eraser. Jam 12. Nah, yang pertama tadi kan kita nolkan dulu baris 3 ya. Berarti baris 3 tambah baris 2 ya. 1 minus 2, 2. Minus 2, 1, minus 2. Ini 0 kan? 0. Min 1. Min 1 kan? Iya, Bu. Ke baris 1 aja deh, biar gampang. Ke baris 1. Ini baris 1. Berarti 2 kali. Ya. Oh, kalau ke baris 1 enggak ya?
Ini harus 2 ya. Ya kan harus 2 ya? Dikurang lagi nih. Baris 3 kurang 2 kali baris 1. Berarti kan ini 0 nih. Minus 2 ditambah 4. 2 ya. Lalu 1 tambah, kurang 4. 1 kurang 4, min 3 ya. Min 0, 0, 0. Nah, kemudian ini kita nolkan nih. Berarti baris 2 ditambah 2 kali baris 1. Berarti 0, 1 ditambah minus 4, min 3 ya. Terus minus 2 tambah 4. 2 ya. Ya kan? Iya, Bu. 0, 2, minus 3. Nah, terus selanjutnya, ini kita nolkan dulu nih yang bawah ini. Gimana? Ke baris 2. Berarti baris 3 ditambah 2/3 baris 2, ya kan? 1 minus 2, 2. Ya. Ibu. Baris 3, 0. 2 tambah 2/3 kali 3, 0 kan? Min 3 tambah 2/3 kali 2. Berarti min 3 tambah 4/3 ya. Berapa itu? 9, 5/3. 13. Ya. Minus 5/3 ya. Nah, kemudian baris 3 ini kita kalikan dengan 5/3. Minus 3/5 kebalik. Baris 3 kita kalikan dengan minus 3/5. Jadinya kan ini 1 ya. Ya, gua hapus nih. Jadinya ini 1. Ya kan? Nah, kemudian ini kita mau nolkan nih yang 2 ini. Berarti caranya gimana menolkan yang 2? Kurang baris 1. Berarti baris 2 dikurang 2 kali baris 3 kan? 0, minus 3, minus 2. Kok minus 2 sih? Ini minus 6. Kok 6? Min 3. Min 3, Bu. Min 3, ini 0 ya? Iya. 0, 0, 1 kan? Lalu yang baris 2-nya kita kali dengan minus 1/3. Jadinya kan ini 1 nih. Itu ya. Ya, benar ya? Atau biar lebih baik sih ini yang aja dinolin, yang minus 3-nya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ini bisa lagi nggak dinolkan ini sama ini? Oh, kita tambahkan coba ya, baris 2 tambah baris 1. Baris 2 tambah, baris 3. 1 minus 2, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Nih. Ini bisa 0 ya, ini. Ya kan?
2 kali baris 2 di... nggak bisa nih. Paling ini bentuk terakhirnya. Yang tadi ini. Ini masih bisa nggak dinolin ini? Oh, kita salah ini. Ini kan belum dikali dengan... Iya, benar. Ini kan belum dikali dengan lambda tadi ya. Pantesan. Ini loh, kan harus ngikuti ini kan. Persamaan ini nih. Waduh, gawat. Ini loh, tadi kan lambdanya kan min 1 ya. Kan jadi plus I kan. Nah ini belum ditambahkan dengan I. Kalau kita tambahkan dengan I jadinya apa? A tambah I. Ini kan masih A doang kan? Yuk. Ya enggak? Berarti kalau kita tambahkan dengan I, berarti ini jadi 2 nih. Ya enggak? Ini jadi 2 ya kan? Ya. Ini jadi 2. Ya Allah. Ini udah gampang kalau gini. Berarti tinggal kita operasikan aja. Udah bisa jadi 0 kan? Baris 3 kita kurang dengan baris 1 ya. Jadinya 0, 0, 0 ya kan? Ya enggak? Benar, Baris 3 kurang baris 1 ya enggak? Ya, Bu. Ya, Bu. Lalu bisa juga kita apa? Baris 2 kita tambah dengan baris 1. Jadinya 0, 0, 0. Ya enggak? Ya, Bu. Iya, Bu. Tadi kita belum tambah dengan I. Wah, kalian nggak ada yang ya dari tadi. Baru baris 1 itu kita bagi dengan 2 semua. Jadinya apa? 1 min 1, 0. 0 kok 0? 1. 1. Makanya dia jadinya memenuhi yang tadi ini nih. Astaga. Jadi ini kan. Bisa. Jadi dapat nanti dari sini kan, jadinya kali aja dengan K1, K2, K3. Berarti nanti diperoleh K1 min K2 plus K3 sama dengan 0. Gitu. Bisa? Yang ini tadi persamaan ini. Nah, berarti K1-nya sama dengan K2 dikurang K3. Maka, kalau misalnya kita ambil K2-nya 1, K3-nya 0, maka K1-nya 1. Gitu. Atau bisa juga seperti ini dia bentuknya nih. Kita buat nih. Misal, ya, dari sini kan K1-nya sama dengan apa? K2 kurang K3 ya? Ya kan? Kalau kita misalkan K2-nya A. Ya. Ya. K3-nya B. B. Berarti kita bentuk nanti K1 itu sama dengan apa? A kurang B kan? Ya enggak? Berarti A kurang B, A, B ya. Ya kan? Nah, maka nanti kita bentuk di sini A, tambah di sini B. Berarti 1, 1, ya kan? 1, 0, 0, 1. Jadi vektor eigennya ini. Sama nggak dengan yang tadi? Sama nih, 1, 1, 0. Kalau dia kebalik nih, yang dimisalkannya A. Nah ini.
Ini dimisalkannya K1-nya A. K1-nya A, dimisalkan K3-nya B. Berarti K2-nya apa? A kurang B ya? A tambah B ya? Ya kan? Benar nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Berarti nanti A, B, tambah D. Berarti K1-nya A, 0. K2-nya 1, 1. K3-nya 0. Jadi ini dia vektor eigennya. Bisa sampai di sini ngerti? Nah, lalu yang vektor eigen ketiga sama dilakukan seperti itu, ganti lambdanya 5, maka diperoleh nanti vektor eigennya ini. Sehingga kita bentuk nanti solusinya ini. Ini kan dia vektor eigen yang pertama ya. Ini lambda pertama, ini vektor eigen yang kedua, ini lambda kedua, vektor eigen ketiga, ini lambda yang ketiga. Bisa sampai di sini jelas nggak? Nah, itu kalau dia hanya ada 2 yang kembar. Kalau 3-3-nya kembar gimana? Nih, ada 3-3-nya kembar. Contoh selanjutnya, coba perhatikan yang ini. Nah, ini kan dicari determinannya nih. Ternyata nilai eigennya kembar. Lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3. 2 nih. Nah, gimana cari vektor eigennya? Kita cari vektor eigen yang pertama dengan cara yang sama tadi, maka didapat vektor eigennya ini nih. Dengan sistem yang tadi yang Ibu jelaskan yang ini loh. Vektor eigen. Dengan OBE ya. Ini kamu lakukan OBE ya. Mana sih tadi soalnya? Nih, lakukan OBE nanti didapat vektor eigennya ini. Vektor eigen yang pertama. Lalu vektor eigen yang kedua itu caranya gimana? Kan hanya ada 1 nanti ya. Kan ini gini ya, coba. Ini Ibu masukkan dulu nih, yang ini. Nah, ini dikurang dengan si lambdanya tadi 2 ya. 2 kali, apa nih? 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ini berapa nih hasilnya? Yuk, coba. 0, 0, 1, 6, 0 ya kan? 0, 0, 0, kok 0 sih? 5. 5, 0, 0, 5 kurang 2, 3 ya? Nah, ini kita lakukan OBE seperti yang tadi nih. Nah, berarti gimana supaya ini 0? Bisa nggak? Ini dibagi 3 dulu nih. Bisa kan? Baris 3 kita kali dengan 1/3, ya nggak? Baris 2 kita kali dengan 1/5. Bisa kan? Bisa, Bu. Berarti nanti kan ini hasilnya apa? Ini jadi 1, ini jadi 1 kan? Lalu baris 3 kita kurangkan dengan baris 2. Berarti nanti 0, 1, 6, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ya kan? Ya nggak? Iya, Bu. Lalu supaya ini gimana nih? Bisa nggak? Bisa lagi nggak diselesaikan? Nggak bisa ya? Kalau di sini 1, 0, 0. Ya udah, berarti kita peroleh nanti persamaannya K2 tambah K3 sama dengan 6 ya. Nih, kan ini nanti kan semuanya matriksnya ini kita kali dengan kali K1, K2, K3 kan.
Diperoleh nanti persamaannya ini, lalu diperoleh K3-nya sama dengan 0 kan? Ya nggak? Maka kalau dari sini diperoleh nanti K2-nya juga 0 kan? Nah, cuma hanya nilai K1 yang nilainya boleh tidak diketahui, jadi kita misalkan itu A nih. Kita misalkan K1-nya A, berarti nanti vektor eigennya apa? K1, A, K2-nya 0, K3-nya 0. Berarti A-nya kita keluarkan, berarti menjadi 1, 0, 0. Jadi itu dia vektor eigen yang pertama. Nah, yang ini tadi nih. Yang ini. Eigen yang pertama ini. Nih. Ya kan? Lalu vektor eigen yang kedua, caranya kita mencari seperti ini. Jadi kita pakai vektor eigen yang pertama di sini ya. Jelas? Paham? Jadi nanti dia hasilnya itu nih. Nih. Nih kita pakai ini ya. Berarti A-nya tadi, A-nya berapa nih? 2, 1. Nih Ibu copy aja nih. Nih dikali dengan P kan? Kali P. Tadi hasilnya, ini tadi hasilnya berapa nih? Hasil ini 0, 1, 6, 0, 0, 5, 0, 0, 3 ya. Kali dengan P. P itu kita misalkan P1, P2, P3. Kali K. K-nya kan tadi 1, 0, 0 ya. 1, 0, 0. Bisa? Kita cari P1, P2, P3 sekarang. Nah, ini kita kali dengan 1/3. Jadi kali 1/5. Ya. Baru berarti jadinya 0, 1, 0, 1. Lalu kita buat 2 kurang baris, kebalik. Baris 3 dikurang baris 2. Berarti 0, 1, 6, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Itu ya? Iya. Bisa? Bisa enggak? Berarti diperoleh ini kali K1, K2, K3, K1 tambah K2 tambah 6 K3 sama dengan 1. Lalu K3 sama dengan 0. Berarti dapat K2-nya dari sini berapa? 1 ya? Ya kan? Bisa? Ngerti sampai di sini? Masih agak bingung, Bu. Masih bingung. Mana nih tadi? Ini. Bisa ini? Ini K2-nya 1, K3-nya 0, ya kan? Berarti K1-nya di sini kan nggak ada nih, 0. Berarti nanti vektor yang kedua, nilai si P itu adalah 0, 1, 0. Ya kan? Nih. Nilai mana sih tadi? Ini P. Ini harusnya Q ini. Lalu dicari lagi. Itu kan vektor yang kedua ya. Vektor eigen yang ketiga dicari lagi dengan persamaan ini nih.
Dengan cara yang sama, nanti kamu ganti ya. Ininya ganti Q, tapi yang di ruas kirinya jadi P. Jadi diperoleh nanti Q-nya ini. Gitu. Bisa jelas. Karena di sini kan dia berulang nih, kembar ya. Kalau kembar, sistemnya seperti itu. Kita pakai lagi nilai eigen yang sebelumnya. Vektor eigen yang sebelumnya. Bisa kira-kira nggak? Ngerti nggak maksudnya? Ini banyak banget materinya nih, homogen. Ini karena kalian belum belajar matriks sih, jadinya ngulang lagi. Kalau udah belajar matriks itu langsung ngerti cari vektor eigen gitu. Karena di matriks itu sudah dibahas sebenarnya. Mencari nilai eigen sama vektor eigen. Nah, maka kita bentuk nih solusinya nih. Ini solusi homogen ya. C1, ini vektor eigen yang pertama kan? Ini nilai eigen yang pertama. Lalu, ya, kan kalau dia kembar ya. Kalau kembar, nah, ini solusinya nih, solusi ketiganya harus seperti ini bentuknya. Itu. Makanya di sini, tadi ini nih. Ini vektor yang pertama. Ya, ini vektor yang pertama kali T, karena kan dia satu faktorial ya. T pangkat 1 per 1 faktorial, berarti kan 1. Nah, kali E pangkat 2T. Lalu ini solusi, vektor eigen yang kedua. Ya kan? Kok K. Ini tadi K, ini K, ini P. Ya kan? Si P. Dan ini vektor nilai eigennya kan sama kan? Sama semua kan? Nilai eigennya kan 2. Lalu ini K, ini P, ini Q. Nah, ini kita peroleh dari apa nih? Si T-nya. T pangkat 1 per 1 faktorial. Sedangkan yang di sininya itu jadinya T pangkat 2 per 2 faktorial. Karena dia kan 3 kali berulang. Ngikutin yang ini nih. Ada ya tadi. Rumus yang awal ini nih. Nah, ngikuti yang ini. Jadi kalau kamu ngerti nih maksudnya ini nih. Ya. Kalau dia 3 kali berulang, berarti apa? X3 sama dengan, nah ganti M-nya 3. Kalau dia perulangan kedua, berarti ganti M-nya 2 kan? Nah, di sini kan nanti 2 kurang 1 kan 1 faktorial kan? Bisa nggak kira-kira yang ngerti? Yang paling susah sih yang berulang. Kalau misalnya ketiga akarnya itu berulang. Kalau tadi 2 kali berulang kan nggak masalah kan? Tinggal cari si K1 sama K2-nya kan? Kalau yang 3 kali berulang itu, ya itu tadi yang ini nih. Kita ngikuti solusi ketiganya ini. Bisa sampai di sini? Ngerti mengenai homogen? Ada yang mau ditanyakan enggak? Coba. Karena soal mengenai homogen udah sampai di situ. Tinggal ini nih yang kompleks. Kalau kompleks ya tinggal bisa nih kamu baca sendiri nanti nih. Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Halo? Gimana? Pusing, Bu. Puyeng, Bu. Gini aja, untuk yang homogen ya, kamu gimana ya caranya? Ini kan
kamu bisa ngulang lagi ya, nanti videonya kan Ibu upload tuh di YouTube ya, yang pembelajaran hari ini. Nanti boleh kamu review kembali ya. Nah, saran Ibu harusnya ada diskusi ya, diskusi soal-soal tipe-tipe soalnya. Sebenarnya kan tipenya hanya ada, kalau misalnya matriks A-nya 2x2, berarti kan itu hanya ada real berbeda, kembar, sama imajiner. Nah, kalau misalnya matriks 3x3, itu ada beberapa kemungkinan. Realnya berbeda, tiga-tiganya, bisa juga apa? 2 yang kembar, 1 berbeda kan? Atau bisa apa? Tiga-tiganya kembar, karena ada 3 kan nilai eigennya kan? Ya enggak? Nah, terus yang paling susah itu, yang itu tadi, yang 3 perulangan ini, kalau tiga-tiganya kembar. Kalau tadi 2 yang kembar, ya udah tinggal cari aja vektor eigen yang satunya lagi kan, yang saat nilai eigennya kembar kan? Ya enggak? Nah, tapi kalau tiga-tiganya kembar, itu harus mengikuti tadi ini, mencari vektor eigennya. Vektor eigennya itu berkaitan dengan vektor eigen yang diperoleh sebelumnya, gitu. Nih, misalnya nih, vektor eigen yang pertama tadi, dapat K. Terus cari vektor eigen yang kedua, kita masih pakai K di sini, dipakai vektor eigen yang sebelumnya kan? Lalu cari vektor eigen yang ketiga gimana? Nah, dipakai vektor eigen yang sebelumnya, yaitu si P di sini. Itu bedanya. Bisa kira-kira paham maksudnya? Ada yang mau ditanyakan enggak? Bu, misal Bu, yang tadi Bu, yang K1, K2, K3 tadi kan pas Ibu misalin K2-nya sama dengan A sama K1-nya sama dengan A kan beda tadi Bu hasilnya Bu. Itu gimana Bu? Solusinya? Yang ini tadi ya? Iya Bu. Bedanya mana? Yang ini? Iya, tadi tuh ada yang pas Ibu misalin K2-nya A, K3-nya B. Tapi kan di PPT K1-nya yang dimisalin A tadi. Oh, itu. Ya Bu. Itu gimana Bu? Nah, yang ini ya tadi ya? Iya Bu. Nah, ini sebenarnya, mana ini tadi, ini. Nah, sebenarnya itu apa ya? Harus sama sih dengan pemisalan yang sebelumnya. Tadi kan ini kita misalkan apa? K2-nya A ya? Iya Bu. Ini harus sama kalau K1-nya dimisalkan A, oh yang ini tadi, harusnya, gimana nih? Apa ya? Sebenarnya nggak jadi masalah ya. Mana yang mau dimisalkan A, mana yang mau dimisalkan. Kalau misalnya di sini kamu misalkan si K1-nya A, K2-nya B, berarti kan nilai K3-nya berbeda tuh. Ya nggak? Nah, Ya, Bu, sebenarnya itu nggak jadi masalah. Gitu. Karena kan itu terkait pemisalan kan. Nah, karena Ibu tadi ngikutinnya berdasarkan PPT ini nih. Karena di sini kan Ibu misalkannya si K1-nya A, K3-nya B kan? Ya enggak? Kalau tadi kan kita misalkannya beda kan? K2-nya A, K3-nya B kan? Maka nanti K1-nya beda lagi hasilnya kan? Nggak jadi masalah. Gitu. Tapi tetap bisa dipakai Bu kalau misal yang ini Bu, yang hijau iya, ini. Bisa. Cuma nanti vektor eigennya aja yang berbeda. Vektor eigen yang ini nih. Nih, nanti ada perbedaannya. Paling di perbedaan tanda, kalau nggak salah Ibu ya, perbedaan tanda. Itu jadi solusinya mending kita K1-nya selalu A aja Bu itu Bu. Atau gimana Bu? Ya, mending itu aja. Mana si variabel yang pertama kali, berarti kan K1 nih. Kan berarti lebih dahulu K1 dibandingkan K2 kan? Berarti misalkan aja K1-nya A gitu. Oke Bu.
Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan enggak? Ada nggak? Nah, kalau nggak ada, paling Ibu gini aja deh. Jadi, Ibu kasih tugas nih. Tugas, tapi tugasnya kelompok. Ya. Nah, tentang homogen. Homogen ini. Nah, tugasnya itu apa? Kamu diskusi dalam kelompok, nanti kamu serahkan nama-nama anggota kelompoknya ke Ibu hari ini ya. Nanti kalian bagi nih, bagi per kelompok. Nah, satu kelompok maksimal 5 lah, 5 orang. Nah, dicatat dulu ya tugasnya, prosedurnya apa. Nah, tugasnya dalam 5 orang itu nanti ada soal Ibu kasih setiap kelompok mengenai homogen. Misalnya, atau misalnya satu kelompok itu 2 nomor, atau 3 nomor, terserah Ibu mau berapa nomor nih. Tapi paling maksimalnya nanti ya 2 nomor lah satu kelompok. Nah, per kelompok itu tugasnya kamu membuat diskusi, ya, diskusi. Nah, diskusinya itu terserah kamu mau menggunakan melalui apa? Melalui Google Meet atau melalui Zoom, ya. Itu nanti kamu rekam hasil diskusinya, ya. Kamu rekam. Terus setelah itu, ya, setelah kamu rekam hasil diskusinya, diskusi mengenai soal itu kamu upload terserah mau di mana. Yang penting Ibu di YouTube aja lah, di YouTube yang lebih murah nih, lebih gampang. Upload di YouTube hasil diskusinya, ya. Nah, kemudian kasih link yang dikumpulkan ke Ibu itu apa? Linknya. Link rekaman dari hasil diskusi kalian itu. Bisa? Ngerti? Ngerti sampai di sini? Nah, kumpulnya di mana? Nanti nanti hasil rekamannya itu jelas ya, ada kelihatan anggota-anggotanya siapa aja nama-namanya, ya. Gitu. Terus hasilnya gimana? Itu nanti di rekamannya, di videonya itu. Jadi kan nanti hasil rekamannya kan video ya, video yang diupload ke YouTube tuh. Nah, linknya itu nanti dikumpul, akan Ibu buat di LMS pengumpulannya, pengumpulan linknya. Gitu. Oke? Bisa? Ada yang mau ditanyakan enggak? Sama kelompoknya paling telat jam berapa, Bu? Hari ini aja. Pokoknya hari ini aja Ibu tunggu. Kalau hari ini kalian sudah kasih nama kelompoknya, besok Ibu kasih soalnya. Nanti lewat WA aja ya, Bu? Ya. Pengumpulannya, itu pengumpulan hasilnya, hasil diskusinya, itu kapan ya? Hari Senin, minggu depan. Bisa? Ya? Baik, Bu. Ibu kalau soalnya harus kejawab semua, Bu. Harus Ibu kejawab kasih semua. Iya, karena kan Ibu kasih nanti paling 2 soal itu. 2 soal. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, 2 soal nanti satu kelompok. Itu dikerjakan ya. Dikerjakan hasil itu dalam video ya, hasil diskusinya ya. Mau misalnya dalam Zoom atau pakai Google Meet, gimana terserah kelompok masing-masing gimana gitu. Bisa, ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Ada, Bu. Ada. Oke, nanti kalau misalnya ada yang masih mau ngulang review penjelasan hari ini, nanti lihat aja di YouTube-nya ya. Nanti Ibu kasih di LMS link-nya. Ya. Oke, bisa dipahami? Nah, ini nanti kan ada satu lagi nih mengenai kompleks nih, belum dibahas. Nanti coba dibaca ini ya, mengenai kompleks ya. Harusnya sih bisa nih, karena dia kompleks kan, matriks 2x2 nih. Nanti. Nah, ini PPT-nya, file materinya, itu sudah ada di LMS, yang di PB8. Nanti kamu download aja dari situ. Ya? Oke, sampai di sini jelas? Ada yang mau ditanyakan?
Udah? Ini karena kalian belum masuk matriks, jadinya susah memahami mengenai vektor eigen. Gitu. Ini Oke, Ibu, vektor eigen nanti seterusnya dipakai terus nih, Bu? ini cuma di sistem linear. Pas yang non homogen, Bu? Iya, tetap juga. Dipakai juga, Bu? Tetap. Karena non homogen itu sama kayak PD orde 2 non homogen. Solusinya apa? Solusi homogen tambah partikular kan? Itu sama. Oh, iya. Oke, Bu. Jadi tetap dipakai nanti di sistem. Pokoknya materi sistem linear itu ya tetap ada mengenai faktor eigen. Karena kita bahas sistem linear itu hanya ada 2 pertemuan, homogen dan non homogen gitu. Dan homogennya nanti minggu depan kita masuk materinya. Bisa sampai di sini? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, Ibu tutup ya Zoom-nya. Ibu akhiri. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Siang, Ibu. Ya, Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ibu. Ya.